Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Kakak harap keadaan kalian semua luar biasa. Tetap luar biasa ya, meskipun hari-hari ini kalian mungkin hanya tinggal di rumah saja. Belajar di rumah, main di rumah, bahkan dengerin firman Tuhan pun di rumah. Tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita semua kesehatan, dan juga Tuhan masih memberikan kepada kita waktu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kalian sudah siap belum untuk dengerin firman Tuhan? Kalian siapin dulu ya Alkitabnya, kemudian kalian duduk yang manis, kalian perhatikan apa yang akan kakak ceritakan kepada kalian. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, kakak mulai ya. Seperti yang tadi kakak bilang sama kalian. Kalian ngerasa bosen gak sih di rumah? Karena kan nggak boleh keluar ya. Mungkin mama papa larang kalian untuk keluar rumah. Ya, harus main di rumah. Nggak boleh jajan di luar. Kalian bosan ya pasti ya. Nah, ketika bosan, pernah nggak kalian tanpa sepengetahuan mama papa, kalian pergi keluar? Kalian main mungkin, kalian mungkin jajan. Pernah nggak? Wah, kakak harap kalian tidak melakukan hal itu ya adik-adik. Karena apa? Kalau kalian sampai keluar, tanpa sepengetahuan mama dan papa, itu artinya adik-adik tidak taat, adik-adik tidak melakukan apa yang mama papa perintahkan. Nah, sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh kalau tidak taat, kita seharusnya taat. Seperti firman Tuhan yang akan kakak sampaikan saat ini. Judulnya, adik-adik bisa lihat ya, pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Oke, sekarang kakak, mungkin kalian dari tadi lihat, ini apaan sih ya? Di sini kakak sudah bawa, kakak bilangnya temen kakak ya. Kakak manggilnya Mr. Saus Tomat dan Mr. Saus Sambal. Ya, kenapa sih Kak Moren kok kasih namanya Mr. Saus Tomat dan Mr. Saus Sambal? Nanti kalian akan tahu ya. Ini kalau kalian lihat, botol, kemudian diisi air, terus ada sesuatu nih, ya, yang di dalamnya. Apa sih yang akan kakak lakukan? Kakak mau kasih perintah sama yang ini nih, Mr. Saus Tomat. Kakak mau minta sama Mr. Saus Tomat untuk naik dan turun. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa nggak ya dia naik dan turun sesuai dengan perintah kakak? Kita lihat ya adik-adik. Kita mulai ya. Coba ya Mr. Saus Tomat turun. Wah, adik-adik bisa turun ya. Sekarang kakak lihat, kakak kasih perintah lagi. Coba Mr. Saus Tomat naik. Bisa adik-adik. Wah, ini kakak mimpi nggak ya? Jangan-jangan kakak mimpi. Coba kita ulangi lagi ya. Coba Mr. Saus Tomat turun ya. Turun adik-adik. Kita minta lagi untuk naik ya. Coba Mr. Saus Tomat naik. Naik adik-adik. Waduh. Dia mengerti loh. Dia melakukan apa yang kakak lakukan. Padahal, nih kalau kakak buka ya. Kalau kakak buka. Apa sih kenapa kakak kasih nama Mr. Saus Tomat? Ya. Ternyata ini saus tomat KFC, ya. Itu sebabnya kakak panggilnya Mr. Saus Tomat. Oke adik-adik, kalau saus tomat ini bisa nurut sama perintahnya kakak, bisa taat, seharusnya kita anak-anak Tuhan juga bisa taat kepada Tuhan. Oke, sekarang kakak jelasin ya, dari tadi kita ngomong soal taat. Apa sih taat? Adik-adik tahu? Ya, taat itu adalah patuh atau melakukan yang diperintahkan. Nah, kalau kita taat kepada Tuhan, maka artinya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, kenapa sih kita harus taat kepada Tuhan?
Ada banyak alasannya adik-adik kenapa kita harus taat kepada Tuhan. Tetapi saat ini kakak hanya akan menyampaikan 3 saja. Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan karena kalau kita taat kepada Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ada ayatnya loh adik-adik. Kita baca ya. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Kakak baca ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ternyata dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Perintah Tuhan itu apa sih adik-adik? Yaitu firman Tuhan yang kita dengar. Jadi kalau misalnya firman Tuhan mengatakan kepada adik-adik, jangan berbohong, maka Tuhan mau kita melakukannya, yaitu tidak berbohong. Atau misalnya ketika guru-guru sekolah minggu mengatakan kepada adik-adik, kalau adik-adik di gereja berdoa sungguh-sungguh ya, karena itu yang Tuhan mau dalam firman Tuhan, maka adik-adik pun harus sungguh-sungguh. Nah itu alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua adalah kita harus taat kepada Tuhan, karena ketika kita taat kepada Tuhan, itu artinya kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya, adik-adik bisa lihat, kita harus taat kepada Tuhan, karena ketika kita taat kepada Tuhan, kita dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita dapat merasakan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Kita dapat merasakan berkat-berkat Tuhan. Emang ada ya di dalam Alkitab, anak Tuhan atau tokoh di dalam Alkitab yang taat sama Tuhan karena mengasihi Tuhan, kemudian karena percaya kepada Tuhan, dan akhirnya dia mendapatkan pertolongan atau bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada adik-adik, bahkan adik-adik sering dengar ceritanya. Ya, kalau adik-adik lihat nih, judulnya adalah Perapian yang Menyala-nyala, terdapat di dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Ya, kalau adik-adik ingat, ini ceritanya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa sih Sadrak, Mesak, dan Abednego itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang Yahudi. Nama aslinya Sadrak adalah Hananya. Nama aslinya Mesak adalah Misael. Dan nama aslinya Abednego adalah Azaria. Kenapa nama mereka bisa diganti? Karena mereka adalah pemuda-pemuda Yahudi yang tinggal di negeri Babel. Loh, kok bisa mereka tinggal di Babel? Wah, ternyata adik-adik, pada saat itu, kerajaan Yehuda, tempat di mana mereka tinggal, mengalami kalah perang. Sehingga mereka pun harus ditawan dan ikut tinggal di negeri Babel. Nah di Babel saat itu yang memerintah adalah seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar suatu hari memerintahkan orang-orangnya untuk membuat sebuah patung yang sangat besar. Dari emas, tingginya 60 hasta dengan lebar 6 hasta. 60 hasta adik-adik, itu kalau dimeterin sekitar 27 meter. Waduh, nggak pendek ya adik-adik, tinggi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar? Lalu ia menyuruh orang untuk mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, dan orang-orang terkemuka di istananya. Akhirnya adik-adik, mereka berkumpul. Mereka berdiri di hadapan Raja Nebukadnezar dan mereka berdiri di hadapan patung emas yang tinggi itu. Lalu ketika mereka semua sudah berkumpul, adik-adik, apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar melalui salah seorang pegawainya? Dia mengeluarkan sebuah perintah. Katanya seperti ini. Bagi kalian semua yang ada, ketika kalian mendengar bunyi-bunyian, sangkakala, rebab, gambus, kecapi, maka kalian semua harus sujud menyembah kepada patung emas tersebut. Dan bagi yang tidak mau menyembah, ada hukumannya, yaitu apa? Dimasukkan ke dalam dapur api. Nah,
karena takut dimasukkan ke dalam dapur api, maka orang-orang yang hadir saat itu, ya, ketika mereka mendengar bunyi-bunyian, langsung mereka sujud menyembah. Karena mereka nggak mau dimasukin ke dalam dapur api. Lalu, sementara mereka sujud menyembah, orang Kasdim, adik-adik, ya, orang Kasdim itu adalah penduduk Babel. Melihat ada 3 orang yang masih tetap berdiri. Mereka tidak menyembah kepada patung emas seperti yang diperintahkan oleh Nebukadnezar. Wah, mereka bilang, kenapa? Siapa mereka? Ternyata itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa ya adik-adik? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung. Ya, seperti yang tadi kakak sampaikan. Ya, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah orang Yahudi, yaitu orang Israel. Seperti yang pernah kakak sampaikan, orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Mereka menjadi bangsa kesayangan Tuhan karena mereka adalah keturunan Bapak Abraham, orang yang dikatakan sebagai bapa dari segala orang yang percaya. Nah, di sepanjang hidup mereka, mereka diajarkan hanya boleh menyembah kepada Tuhan saja. Tidak boleh kepada yang lain. Itu adalah perintah Tuhan. Dan karena itu perintah Tuhan, mereka tidak mau melakukan yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya adik-adik, orang Kasdim menghadap Raja Nebukadnezar. Mereka ngadu apa yang diperbuat oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka bilang, aduh Raja, orang-orang Yahudi yang engkau angkat itu, si Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak melakukan apa yang Tuanku Raja perintahkan. Mendengar itu, Raja Nebukadnezar menjadi marah adik-adik. Lalu dia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap, membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego kepadanya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego pun dibawa kepadanya. Lalu Raja Nebukadnezar ketika melihat mereka langsung bertanya, mengapa kalian tidak mematuhi apa yang menjadi perintahku? Pokoknya kalau kalian mendengar bunyi-bunyian, kalian harus sujud menyembah kepada patung. Kalau tidak, kalian harus akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bagaimanakah reaksi dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah mereka merasa takut? Kita baca ya adik-adik ayatnya, yaitu di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Ya, kita baca Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Tuhan, ya Raja. Nah, adik-adik, di ayat ini Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Ya, mereka percaya. Kemudian di ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dari ayat ini kita lihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego berketetapan, kalaupun Tuhan tidak sanggup atau tidak mau menolong mereka, mereka tetap tidak akan menyembah. Artinya mereka rela mati. Di ayat ini menunjukkan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mengasihi Tuhan. Mereka rela mengorbankan hidupnya bagi Tuhan. Jadi ketaatan mereka berdasarkan karena mereka kasih dan percaya kepada Tuhan. Lalu ketika mendengar hal itu, wah Raja Nebukadnezar langsung marah ya adik-adik. Dia bilang kepada pengawalnya, ikat dan lemparkan mereka sudah ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena menurut Raja Nebukadnezar, mereka berani menentang perintahnya. Akhirnya ketiga pemuda tersebut diikat, ya. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan asal adik-adik tahu, sebelum mereka dilemparkan, dapur api itu dipanaskan lebih lagi. Sehingga orang yang membawa ketiga pemuda tersebut, mereka mati. Lalu bagaimana dengan nasib Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya,
Ketika Raja Nebukadnezar melihat keadaan mereka, dia menjadi tercengang, dia kaget. Loh, kan yang dilempar ada 3, kenapa ada 4? Dan kenapa mereka bisa berjalan-jalan tanpa rasa takut di dalam dapur api? Raja Nebukadnezar mulai ketakutan. Akhirnya, dia memanggil ketiga pemuda tersebut untuk keluar. Ya, mereka pun keluar, ya adik-adik. Ketika mereka keluar, orang-orang yang berada di sana melihat mereka. Tidak terbakar rambutnya, tidak terbakar bajunya, bahkan bau api pun tidak ada pada mereka. Nebukadnezar menjadi takjub. Ia menjadi percaya bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang hebat. Ia pun mengeluarkan perintah bagi rakyatnya untuk tidak menghina Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Ketaatan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego karena didasari oleh kasih, percaya kepada Tuhan, dan karena itu mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mari adik-adik, kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Adik-adik mau? Kalau adik-adik mau, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menginginkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Engkau mengajar kami untuk taat kepadamu, agar kami Tuhan boleh merasakan berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah Roh Kudus boleh memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.